yang disebut inokulan dan dicampur air. Waktu yang dibutuhkan sekitar 2 minggu sampai 1 bulan atau lebih. Cara membuatnya yaitu sampah daun yang dirajang kecil, sampah dapur seperti sisa sayur, sisa buah dirajang kecil, dicampur dengan inokulan dan diaduk-aduk dengan diberi air secukupnya sehingga basah, tetapi bukan atau becek. 2-3 hari dengan ini bisa sekali dibuka dan diaduk-aduk. Kalau airnya kurang ditambah lagi. Simpan di tempat yang hangat tetapi lembab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sekian. Jika tidak ada yang tanya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek lembar kerja ketiga yang berkaitan tentang analisis pengolahan limbah ekoenzim, komposting dan jelantah. Tapi sebelum memasuki sesi presentasi kami untuk memperkenalkan diri sebagai anggota kelompok. Mulai dari saya Najwa Fitriani absen 24. Saya Pilana Satunain absen 20. Saya Yudhiyani nomor absen 34. Pembacaan lembar kerja ketiga akan dimulai dari upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengolah limbah rumah tangga dan sampah organik yang akan dibacakan oleh Tuhan. Upaya yang dapat kami lakukan untuk mengolah limbah rumah tangga dan sampah organik yaitu 1. Mendaur ulang sampah organik. Dalam mendaur ulang biasanya yang digunakan sampah organik. Contohnya kemasan mie instan didaur ulang menjadi tas, botol, plastik didaur ulang menjadi tempat bensin, box minyak goreng, plastik didaur ulang menjadi pot tanaman. 2. Membuat lilin jelantah. Bahan baku dari pembuatan lilin jelantah adalah minyak jelantah. Minyak jelantah merupakan salah satu contoh dari limbah rumah tangga. Bila kita dapat memanfaatkan minyak jelantah dengan benar, maka akan memiliki nilai ekonomi. Selain itu, pembuatan lilin jelantah dapat mengurangi limbah rumah tangga yang ada. 3. Mengubah limbah jenis air menjadi air yang dapat digunakan kembali. Limbah rumah tangga dapat berupa air, seperti air bekas wudhu, air bekas cucian, air bekas mandi. Banyak limbahnya limbah air TSB dapat diolah untuk dimanfaatkan kembali dalam bentuk air untuk menyiram tanaman, budidaya ikan, dan masih banyak lagi. 2. Jelaskan proses pembuatan ekoenzim dan manfaat dari kegunaannya. Berikut proses pembuatan ekoenzim. 1. Siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Pastikan botol plastik yang akan digunakan bersih. 2. Tepung gula merah, sisa buah atau sayur, dan air dengan perbandingan 1:3:10. Contoh 10 gram gula merah, 30 gram sisa buah atau sayur, dan 100 ml air. 3. Potong sisa buah atau sayur menjadi potongan yang kecil. 4. Campur semua bahan ke dalam botol plastik. Pemilihan botol plastik membantu pembuatan ekoenzim karena tekstur yang tidak meledak saat proses hasil proses fermentasi ditambah. 5. Lalu tutup pada sampai tidak berdarah. 6. Diamkan selama 3 bulan di tempat yang teduh jauh dari paparan sinar matahari saat masa awal fermentasi. 4. Tutup botol plastik kira-kira 1 minggu sekali untuk mematang gasnya dan merangkap di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang analisis pengolahan limbah, ekoenzim, komposting, dan lilin jelantah. Sebelum itu perkenalkan nama saya Ajeng Wira absen 1. Saya Diana Melani nomor absen 7. Saya Nada Aminah nomor absen 23. Saya Saskia Dwi Ramadhani absen 35. Saya Ferry Jaka Noval absen 11. Sama-sama Rizal 11. Yang pertama, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengolah limbah rumah tangga dan sampah organik. Di sini ada 3 cara. Yang pertama ada 3R, yaitu mengurangi jumlah sampah. Yang kedua, reuse menggunakan kembali sampah. Yang ketiga, mendaur ulang sampah. Limbah rumah tangga
kompos yang nantinya akan sangat berguna bagi lingkungan. 2. Air bekas wudhu di masjid dapat diolah dengan SPAL yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman, budidaya ikan, cuci mobil, dan lain-lain. 3. Minyak jelantah dapat diolah menjadi lilin aroma. 2. Sampah anorganik atau sampah plastik seperti galon Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Manfaat ekoenzim: 1. Untuk mengatasi radang jerawat, 2. Untuk mengatasi ketombean, 3. Untuk mengatasi luka sayatan luar, 4. Untuk obat gigi berlubang, 5. Untuk obat antivirus, 6. Untuk obat gusi bengkak. Proses pembuatan ekoenzim: 1. Membersihkan wadah dan sisa sabun atau bahan kimia. 2. Ukur volume wadah. 3. Masukkan air bersih sebanyak 60% dari volume wadah. 4. Masukkan polusa sesuai takaran yang di atas 20% dari air bersih. 5. Masukkan potongan sisa buah dan sayuran di atas 30% dari berat air lalu aduk rata. 6. Tutup rapat. 7. Beri label tanggal pembuatan dan tanggal panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis pengelolaan limbah, ekoenzim, komposting, dan lilin jelantah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ines Talita absen 28. Saya Inisial Diskusi absen 9. Saya Amfalura Devita absen 30. Saya Purza absen 29. Saya Farah Satya Kusuma, nomor absen 12. Yang pertama, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengolah limbah rumah tangga dan sampah organik? Sampah organik dapat diolah dengan membuat kerajinan yang beraneka macam, contohnya pot dari botol, tas dari anyaman plastik, hiasan meja, bingkai foto, dan lain-lain. Limbah rumah tangga sangat bermacam-macam, salah satunya adalah minyak jelantah. Minyak jelantah dapat dibuat atau diolah menjadi lilin jelantah dengan bantuan bahan minyak. Minyak sisa makanan seperti buah dan sayur juga dapat diolah untuk membuat ekoenzim yang mempunyai banyak manfaat. Limbah rumah tangga yang bersifat rumah tangga yang bersifat campur pun juga dapat dikelola dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan lembar kerja 3, analisis pengolahan limbah, ekoenzim, komposting, dan lilin jelantah. Sebelum kami mempresentasikan LK3, perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Lebiantara absen 19. Perkenalkan, nama saya Sarandani absen 3. Saya Fidila Ahmad absen 13. Saya Kevin Amalinci ini absen 16. Saya Firman Satria Putra, absen 14. Dan juga satu anggota kelompok kami yang tidak bisa hadir hari ini, yaitu Cavita Intan absen 4. Nah, jadi itu upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengolah limbah rumah tangga dan sampah anorganik. Jadi mengolah sampah anorganik dan limbah rumah tangga itu bisa dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, kita dapat mengolah sampah anorganik itu menjadi pupuk kompos yang nantinya dapat berguna untuk tanah dan tanaman. Lalu kita juga dapat mengolah sampah anorganik maupun organik itu dalam bentuk sisa buah, lalu sisa sayur, dan juga sisa makanan tapi yang tanpa belatung menjadi cairan ekoenzim yang memiliki banyak manfaat. Begitu pula jika kita mengolah berupa limbah rumah tangga, kita dapat juga mengolah menjadi lebih berguna. Contohnya apabila limbah rumah tangga berupa minyak jelantah, kita dapat mengolahnya menjadi lebih berguna. Contoh olahannya adalah lilin aromaterapi. Kita juga dapat memanfaatkan limbah rumah tangga berupa air kotor sudah disaring untuk dijadikan menyiram tanaman, pembersihan kendaraan maupun media untuk beternak ikan.
Jelaskan proses pembuatan ekoenzim dan manfaat dari penggunaannya. Untuk membuat ekoenzim, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan menyiapkan obat dan bahan ataupun alat bahannya adalah wadah plastik ukuran bebas, mulut tutupnya lebar, 1 bagian gula kilogram untuk per gram, bukan gula pasir, 3 bagian sisa sayur, kulit buah kilogram dan 10 bagian air per liter. Kedua, kita membersihkan wadah lalu mengukur volume dan masukkan air maksimal 60% dari volume. 3. Masukkan gula 10% dari berat air. Keempat, masukkan potongan sisa buah dan siap 30% dari berat air lalu aduk rata. Keempat, wadah ditutup rapat sampai panen, tapi tetap harus dibuka setiap hari selama sebelum panen. Jangan lupa untuk memberi label tanggal pembuatan dan tanggal panen. Adapun manfaat dari ekoenzim yaitu sebagai pembersih lantai, deterjen, dan pelembut alami. Selain itu bisa digunakan sebagai pasta gigi, campuran sampo. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan lembar kerja ketiga kita, yaitu analisis pengelolaan limbah ekoenzim, komposit, dan lini jelantah. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Bulan Syafira, Saya Nawal Azhar, Saya Mela, dan sama Supaya pengajian dijelaskan untuk mengolah limbah, tangga dan sampah organik. 1. Memisahkan sampah memisahkan sampah organik dan B3. Kedua, mengubah sampah organik menjadi ekoenzim dan kompos. Ketiga, mengubah sampah organik menjadi kasian. 4. Mengubah minyak jelantah menjadi aromaterapi. Yang kedua, menjelaskan proses pembuatan ekoenzim dan manfaat dari penggunaannya. Langkah-langkahnya yang pertama, mengenal bahan yang dibutuhkan seperti limbah dapur. Yang kedua, potong kecil-kecil limbah dapur tersebut. Yang ketiga, timbang gula merah atau molase dari limbah dapur tersebut sehingga menghasilkan perbandingan 1:3:10. Yang keempat, siapkan pula air hangat secukupnya sehingga membentuk perbandingan 1:3:10 antara gula merah, limbah dapur, dan air. Nomor 5, gula merah dilarutkan dengan air hangat dalam wadah plastik. 6. Masukkan limbah dapur ke dalam larutan gula merah yang telah dibuat. 7. Sisakan sedikit ruangan pada wadah dan tutup wadah plastik dengan rapat hingga tak ada dari yang masuk. 8. Simpan wadah tersebut di tempat yang aman. 9. Setelah 1 bulan, buka tutup wadah larutan tersebut dan aduk dan ditutup kembali. Tunggu sampai 3 bulan. Manfaat 1. Sebagai pupuk tanaman, 2. Pembersih kloset, 3. Pembersih tikus, 4. Sabun cuci piring, 5. Pembersih sayuran, 6. Obat kulit. 3. Agar sampah organik tidak menumpuk, sebutkan langkah apa saja yang bisa kalian lakukan untuk meminimalkan timbulan sampah organik. Mengelola sampah organik menjadi pupuk tanaman dengan cara mencampurkannya dengan barang-barang khusus seperti molase, EM4, ragi, plus serbuk. Langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk meminimalisir timbunan sampah organik? Jadi langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalisir sampah organik adalah: yang pertama ada reduce, yaitu mengurangi jumlah sampah yang timbul. Yang kedua ada reuse, menggunakan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan. Yang ketiga ada recall, mendaur ulang sampah. Dan yang keempat menggunakan mekanisme bank sampah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.